sebagai sosialisasi kebudayaan. Pendidikan sangat penting bagi kita karena melalui pendidikan kita bisa mengetahui baik, buruk, dan melalui pendidikan kita juga mengenal budaya. Pendidikan tidak lepas dari budaya karena antara pendidikan dan budaya terdapat hubungan yang sangat erat dalam artian keduanya bersangkutan dengan satu kesamaan yaitu nilai-nilai. Oleh sebab itu, tidak ada proses pendidikan tanpa ditemani adanya budaya. Pendidikan adalah bagian dari budaya. Daud Yusuf memandang pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Pengetahuan dasar untuk bekal hidup yang dimaksud ini adalah kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada 1930, ia menyebutkan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, yaitu intelek dan tubuh anak. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan ada dua. Yang pertama, untuk kesempurnaan insani yang memuara pada pendekatan diri kepada Tuhan. Kesempurnaan insani yang memuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat yang intinya mengutamakan pendidikan akhlak dan penyucian jiwa. Pendidikan bertujuan membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Pendidikan mewariskan budaya melalui proses sosialisasi. Kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok. Sosialisasi berfungsi untuk pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu. Kedua, menambah kemampuan berkomunikasi, mengembangkan kemampuan menulis, membaca, dan bercerita. Yang ketiga, membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas diri. Yang keempat, membiasakan individu dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Sosialisasi terjadi melalui conditioning oleh lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental seperti berbahasa, cara berjalan, duduk, makan apa yang dimakan, berperilaku yang sopan, mengembangkan sikap yang dianut dalam masyarakat seperti sikap terhadap agama, seks, orang yang lebih tua, pekerjaan, dan segala sesuatu yang perlu bagi warga masyarakat yang baik. Belajar norma-norma kebudayaan pada mulanya banyak terjadi di rumah dan sekitar, kemudian di sekolah, bioskop, televisi, dan lingkungan lainnya. Pendidikan formal adalah salah satu lembaga yang menyalurkan proses pembudayaan. Pendidikan juga dapat disosialisasikan melalui keluarga, institusi lainnya yang ada di dalam masyarakat. Kebudayaan dan pendidikan saling berpengaruh. Artinya yaitu bahwa manusia yang berpendidikan adalah sama dengan orang yang berbudaya. Dengan budaya, proses pendidikan juga akan lebih mudah karena
Mempelajari budaya dapat menumbuhkan kesadaran etik, kesusilaan, dan juga norma hukum. Oleh sebab itu, peserta didik akan lebih mudah menerima karena mereka mempunyai kesadaran untuk mengikuti proses pendidikan dengan tulus tanpa perlu dipaksakan. Sekian penjelasan saya mengenai pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.